Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, Putri Penthouse Eugene SES yang berusia 2 tahun adalah salah satu penggemar termuda dan terimut BTS. Di tengah pengambilan gambar untuk musim kedua drama hit Penthouse, War in Life, aktris Eugene membagikan beberapa foto menggemaskan dari putrinya yang berusia 2 tahun. Awalnya, bagian dari grup gadis SM Entertainment generasi pertama SES, Eugene sejak itu membuat namanya terkenal sebagai aktris. Drama Korea yang membuat semua orang mengenalnya saat ini adalah The Penthouse War in Life. Sebuah pertunjukan ketegangan yang menarik jutaan penonton di seluruh dunia berkat plotnya yang penuh twist. Di samping karirnya yang sukses sebagai penyanyi dan aktris, Eugene yang berusia 39 tahun juga adalah seorang ibu. Setelah menikah dengan lawan mainnya di Creating Destiny, Ki Taeyong, Eugene melahirkan dua anak perempuan yaitu Rohit yang lahir tahun 2015 dan Rorin yang lahir tahun 2018. Rohit sebelumnya menarik perhatian publik ketika dia menjadi bagian dari pemeran The Return of Superman. Tetapi sekarang, Rorin lah yang menarik perhatian, dan itu semua karena cintanya pada BTS. Rorin mungkin baru berumur 2 tahun 5 bulan, tetapi dia sudah menikmati musik BTS sejak dia berumur 1 tahun. Kemarin, Eugene mengunggah foto-foto lucu Rorin ke Instagram yang memamerkan skill cover BTS-nya. Menurut keterangan Eugene, foto itu diambil 8 bulan lalu ketika Rorin berusia sekitar 1 tahun 9 bulan. Pada awalnya, sepertinya Rorin adalah pose model yang mencolok, tapi lihat lebih dekat dan Anda mungkin mengenali siapa yang dia tiru. Itu tidak lain adalah Jimin BTS dalam Boy With Love. Sepertinya dia sudah memiliki bias. Eugene mengungkapkan bahwa Boy With Love dulunya adalah lagu favorit Rorin yang memancarkan aliran tarian putrinya yang mengesankan dan menggemaskan. Tidak diragukan lagi bahwa balita kecil ini adalah salah satu penggemar BTS paling imut sepanjang masa. Sudah 8 bulan sejak waktu menari Bungsu Kami. Lihat baris tariannya, meniru tarian Jimin dari lagu favoritnya Boy With Love, tulis Eugene di Instagramnya. Siapa tahu, mungkin Rorin akan mengikuti jejak ibunya dan bergabung dengan grup K-pop miliknya suatu hari nanti. Yang kedua, Kota Daegu akan membuat paket tour yang mempromosikan kota asal V dan Suga, Kota Daegu. Kota Daegu, yang juga merupakan kampung halaman V dan Suga, akan membuat paket tour yang mengikuti sekolah dan tempat-tempat yang mereka gunakan untuk berkumpul. Daegu juga berencana untuk merilis vlog edisi V dan edisi Suga pada bulan Maret mendatang dan merilisnya ke publik. Vlog ini akan difilmkan oleh Army Internasional dan Korea saat mereka mengunjungi kota asal kedua anggota tersebut. Taman Dalsong memiliki tempat khusus di hati V, karena itu adalah tempat dia sering bermain ketika dia masih muda. Foto dirinya di taman ketika dia masih muda menarik perhatian setelah V mengambil foto yang sama di taman pada tahun 2015 dan mempostingnya secara online. Dalam lagu BTS intro Nevermind, Rap Suga menyebut Namsandong, daerah tempat dia dibesarkan. Mereka akan merilis vlog ini di saluran resmi YouTube Kota Daegu dan akan meminta agar video tersebut dibagikan dengan cabang luar negeri dari organisasi pariwisata Korea. Mereka juga akan membuat tur berjudul Tur Kereta Langit Hallyu yang menghubungkan paket turbus Hallyu 724 dan jalur kereta bawah tanah 3. Mereka berencana mengonfirmasi tur ini pada paruh pertama tahun ini untuk mendatangkan turis asing setelah pandemi COVID-19 melambat. Seorang pejabat kota Daegu juga menyatakan, isu tur ini tidak memerlukan konfirmasi dari agensi karena hanya memperkenalkan tempat-tempat terkait dan bukan selebritasnya secara langsung. Tapi kota Daegu dikritik karena pembuatan paket tur BTS tanpa diskusi dengan Big Hit Entertainment. Netizen membandingkan dengan Busan dengan kurangnya diskusi dengan Big Hit Entertainment atau para pemuda itu sendiri. Netizen mempertanyakan niat dan profesionalisme kota tersebut. Netizen berkata, "Saya benci bagaimana mereka hanya menyatakan dengan begitu terang-terangan sehingga tidak diperlukan kesepakatan. Ada apa dengan pola pikir pegawai negeri sipil? Aku datang dari makan siang dan ada kabar menyedihkan ini. Mengapa badan publik resmi seperti ini?" Di sisi lain, fans menyinggung kota Busan sebagai perbandingan kampung halaman Jungkook dan Jimin. Selama fan meeting untuk Magic Shop Master kelima mereka, pejabat Busan telah menghubungi Big Hit Entertainment untuk mendirikan stand pariwisata di lokasi.
Selain itu, pejabat Daegu belum menanggapi kritik tersebut. Yang ketiga, BTS resmi dipilih sebagai duta baru untuk merek Filipina Smart. Anggota BTS bukan hanya Raja CF di Korea Selatan. Setelah lagu terbaru mereka direkam untuk iklan Coca-Cola Indonesia, mereka mendapatkan peran baru sebagai duta merek untuk merek Filipina Smart. Smart juga dikenal sebagai Smart Communication Inc. adalah penyedia data ponsel dan broadband nirkabel dengan lebih dari 75 juta pelanggan. Smart adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Filipina. Mereka juga mensponsori Mnet Asia Music Award tahun lalu. Sekarang, setelah menandatangani kesepakatan dengan Big Hit Entertainment pada Desember lalu, mereka secara resmi mengumumkan bahwa BTS akan bergabung dengan mereka sebagai duta merek dengan tajuk utama kampanye Smart 2021, Live Smarter, Live with Purpose. Data terbaru dari Twitter menunjukkan bahwa Filipina adalah pendukung K-pop online terbesar keempat setelah Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. BTS juga menjadi artis K-pop yang paling banyak disebutkan di Filipina di Twitter tahun lalu, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk kampanye Smart. Tentu saja, popularitas mereka bukanlah satu-satunya alasan mereka dipilih. Dalam sebuah pernyataan mengenai duta besar, Presiden dan CEO Smart, Alfredo Panlilio, memuji kesuksesan BTS untuk musik mereka yang bermakna dan membagikan semangat yang membawa harapan dan dorongan bagi para penggemar, terutama di saat-saat paling suram. Dia melanjutkan dengan mengatakan, suatu kehormatan besar untuk menyambut BTS ke dalam keluarga Smart. Dengan harapan mereka akan menginspirasi lebih banyak orang Filipina untuk menemukan tujuan dan hidup lebih cerdas. Sama seperti BTS yang mampu menginspirasi jutaan anak muda di seluruh dunia melalui musik mereka, Smart Prepaid bertujuan untuk menghadirkan pengalaman yang luar biasa kepada kaum muda Filipina melalui teknologi untuk membuat hidup menjadi mudah, cepat, dan sederhana, kata Jen Basas, Smart SVP dan Kepala Bisnis Nirkabel Konsumen. BTS bukanlah pendukung Korea Selatan pertama untuk Smart. Mereka bergabung dengan aktor Park Seo-joon dari Itaewon Class, Son Ye-jin dari Crash Landing on You, dan Hyun Bin dari Crash Landing on You, yang semuanya telah ditampilkan dalam iklan merek tersebut. Menurut orang dalam, BTS merekam iklan televisi pertama mereka untuk kampanye di Seoul akhir pekan lalu dalam syuting 9 jam. Iklan tersebut akan dirilis antara Januari dan Maret 2021, tetapi video perkenalan telah dirilis di Twitter. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.